kita akan coba menghubungi beliau kembali. Baik, sinyal hilang. Oke, Mohon maaf ya Bapak Ibu. lanjut Pak Nggak Taufik. tahu tiba-tiba hilang. Ya, mungkin kena kena angin sedikit. Baik, saya izin share screen lagi. Berarti saya record ulang lagi ya. Oh, sudah ya, sudah record. Oke. Berarti saya lanjut dulu. Izin share screen kembali ya Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak Taufik. Oh, mungkin di ini Pak dijadikan co-host lagi nih. Pak Priyadi hostnya sekarang. Sudah Pak Taufik? Oke, siap. Ini tadi sih memang sebenarnya sinyalnya hilang-hilang ini. Oke, Bapak Ibu, izin lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali. Ini saya pakai tethering HP ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi saya tim support kelas poin. Jadi makanya saya diapresiasi oleh kelas poin saya sebagai ahli instalasi kelas poin Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat mengubah kelas kita itu karena kita upgrade Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan kelas poin Bapak Ibu. Saya next Bapak Ibu. Nah, di sini untuk join Bapak Ibu karena mungkin sinyal saya kurang bagus sepertinya, jadi kita lewatin saja dan sudah diinformasikan oleh Pak Priyadi. Nanti Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ada yang Windows 7 dan Windows 8 ataupun Windows 10 yang versinya masih versi lama, Bapak Ibu bisa langsung japri saja atau melalui di grup WA tapi men-tag nama saya ya, Bapak Ibu agar saya cek kondisinya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Office-nya Bapak Ibu minimal adalah Office 2013 atau 365 ya. 365 ini lebih lebih bagus Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita di website kelas poin Bapak Ibu ini harapannya adalah hardware-nya Bapak Ibu adalah prosesor komputer dengan 2 GHz. Jadi 2 GHz ini Bapak Ibu adalah kalau kita bahasakan prosesor itu adalah Core i3 Bapak Ibu atau Core i3 atau AMD Ryzen 3. AMD Ryzen 3 ya Bapak Ibu itu minimal sekali ya. Kalau di atasnya berarti lebih bagus. Kemudian koneksi saya hilang-hilang nih Pak Apriyadi. Coba saya kirim filenya ya Pak. Ya, boleh Pak. Ya bentar, saya kirim dulu filenya aja. Oke Bapak Ibu masih on proses ya untuk ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sedikit kita ngobrol aja dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya membantu ya. Jadi Bapak Ibu saya insya Allah siap membantu Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan. Jadi saya nanti sampai saya tampilkan Windows berapa Bapak Ibu ya kan. Tapi kalau yang sudah tahu Windows 7 atau Windows 8-nya segera japri aja Bapak Ibu dan untuk mengupgrade secara mandiri itu Bapak Ibu itu harus eh, 64 bit Bapak Ibu. Nah, apalagi tuh Bapak Ibu versi Windows-nya ya Bapak Ibu. Windows-nya itu 32 bit atau 64 bit. Nah, itu. Jadi kalau 64 bit Bapak Ibu Windows 7 atau Windows 8-nya Insya Allah bisa upgrade mandiri. Nah, upgrade mandirinya itu Bapak Ibu eh, kalau yang memakai WiFi ya kan WiFi IndiHome atau dan lain sebagainya itu Insya Allah aman Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang wah lama sekali saya kirim. Nah, jadi eh, kalau menggunakan paket data ya Bapak Ibu itu untuk menggunakan paket data Bapak Ibu bisa menyiapkan minimal 10
GB ya Bapak Ibu. Nah, itu 10 GB. Baik, saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Sore kayaknya kurang bagus saya sinyal saya. Kalau malam malah bagus ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya juga pakai tethering HP ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu jadi dari kelas poinnya ini Bapak Ibu ada cara cepatnya ya Bapak Ibu. Cara cepat mengetahui cara cepat mengetahui daripada laptop kita ya Bapak Ibu. Nah, laptop kita jadi ada caranya, cara cepatnya itu sudah dikasihkan oleh coba saya. Waduh, baru separuh lagi ini ya. Baik, kayaknya memang susah sinyal nih di sini nih. Kalau kemarin kita webinar tuh jam berapa mulainya? Jam 4 ya Jam kemarin kalau nggak 15 salah. Pak Topik, 15 WIB. Jam 4 di Oh, waktu Pak 15 ya, Topik. ya Hmm, jam 4 ya. Ya itu. ya. Ini kayaknya ini belum jam 4 lewat 15 ini masih saya ngirim dari tadi sudah ini masih belum masih baru separuh ini di tempat saya nih. Baik, saya share screen kembali lah coba Bapak Ibu ya. Nah, terus saya buka dulu deh. Sambil menunggu, kita share screen lagi Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Ini PowerPoint-nya ke saya ini kenapa ini ya Bapak Ibu ya. Lagi tidak diajak kompromi ini, Bapak Ibu. Nah, jadi saya sambil bacakan aja Bapak Ibu. Nah, di dalam kelas poin itu ya, kalau sudah Bapak Ibu menginstal, nah insya Allah itu akan lebih mudah digunakan ya Bapak Ibu. Memang di awal kita perlu sedikit usaha ya, di usaha Bapak Ibu. Jadi dengan usaha tersebut akan membuahkan hasil yang membahagiakan gitu ya Bapak Ibu. Ini kenapa bermula karena beberapa daerah yang sangat jauh Bapak Ibu waktu itu sangat jauh lagi ke kota gitu. Jadi sehingga meminta saya, ayo Pak Topik carikan gitu YouTube ataupun tutorial deh untuk upgrade Windows Bapak Ibu. Jadi Windows 7 ke Windows 8 ke 10 gitu ya. Nah, kenapa terlalu jauh saya kalau untuk menuju ke sana ya, ke sana. Nah, saya cuma menginstal saja, wah saya sudah kejauhan sekitar kurang lebih waktu itu 120 kilo gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kiriman saya masih belum sampai. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, lumayan cepat Bapak Ibu installnya, asal spesifikasi ataupun speknya laptop Bapak Ibu itu mau sangat memenuhi ya, itu sangat cepat sekali. Itu tidak sampai lebih 5 menit ya Bapak. Atau Windows 8 Bapak Ibu itu memang memerlukan waktu yang agak ekstra ya Bapak Ibu, tapi insya Allah bisa ya kan gitu. Tapi ya, sambil apa nonton drakor mungkin ibu-ibu gitu loh, kalau bapak-bapak mungkin sambil nonton bola gitu Bapak Ibu. Nah, itu jadi biasanya eh, malam Bapak Ibu nanti di chat saya malam proses upgrade-nya jalan, yang penting laptop sama HP-nya kalau pakai tethering HP itu di cas Bapak Ibu sehingga tidak kehabisan baterai dan datanya masuk terus ya kan. Nah, ikuti langkah-langkahnya sesuai perlahan dengan di YouTube-nya itu insya Allah jadi besok pagi sudah jadi. Nah, begitu besok pagi sudah jadi dan data itu insya Allah aman Bapak Ibu ya, data aman dari 7 ke 8 yang penting di drive C Bapak Ibu itu. Nah, ini masih tinggal dikit lagi Bapak Ibu. Di drive C itu Bapak Ibunya sudah tidak ada lagi data di sana ya. Nah, data di sana. Jadi otomatis itu akan aman segala halnya. Dan aplikasi yang mendukung di Windows 10-nya Bapak Ibu itu insya Allah akan masuk. Nah,
Nah, untuk office Bapak Ibu, kalau office Bapak Ibu itu belum memenuhi, itu solo sebentar juga, itu kurang lebih sekitar 1 jam ya, tergantung kecepatan prosesor masing-masing Bapak Ibu. Jadi arti kata, misalkan prosesornya semakin tinggi, semakin bagus, ya berarti semakin cepat untuk instalasinya, ya kan, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Office-nya 2010 Bapak Ibu maka nggak bisa. Office 2007 juga nggak bisa. Berarti kita upgrade 13, 16, 19, 2021 ya Bapak Ibu yang terbaru. Atau Office 365 versi desktop Bapak Ibu. Nah itu lebih lebih bagus lagi ya Bapak Ibu. Oke, tinggal dikit lagi nih Bu Rani. Nah ini sudah masuk Bu. Ya, Bu Rani sudah masuk di WA. Saya dibantu untuk share screen juga. Mohon dibantu Bu Rani. Kayaknya sore sore ke bawah kayaknya agak bagus ini. Kalau tadi sore di tengah kayaknya Kalau masih kemarin kurang Pak nih. Taufik kita webinarnya dari pukul 4 sore ya Pak Taufik di Kalimantan Timur ya. Iya, Mm-mm. itu. Iya, cuma memang belum pernah sih yang adakan jam 3. Nah, kalau yang pernah tuh dari jam 1 Pak, 1 WIB. Nah, itu bagus juga. Jadi mungkin stabilnya terus ke bawah gitu. Karena ini mulainya jam segitu mungkin kurang bagusnya, kurang jalannya gitu. Kita fokus Saya ini Bapak, untuk ya, hari pertama ini untuk kita akan menerima ya banyak pertanyaan tentunya nanti iya. dari kawan-kawan guru-guru hebat semuanya jika ada mengalami kendala dan pertanyaan seputar nanti Siap. tentang instalasi ya Jadi Pak Bapak Taufik Ibu ya. jangan segan chat saya ya. Ya tapi jangan minta cepat juga Bapak Ibu. Kalau lagi nganggur, insya Allah cepat saya balas. Tapi kalau lagi ada kegiatan, insya Allah saya balas. eh Insya Allah secepatnya itu Bapak Ibu. Jadi chat saja Bapak Ibu ya, perkenalkan diri, nama gitu ya. Nah, dari TOT misalkan TOT ATK gitu Bapak Ibu gitu. Saya jadi tahu oh ini peserta ini gitu. Nah, kadang ada juga ini Pak Priadi sama Bu Rani kadang teman-teman ngarah ke sana Pak Topik saya dapat nomor dari sisi ini Pak. Saya ada kendala ini gitu kadang. Jadi oh ya siap saya bantu gitu. Nah kalau yang tidak perkenal gini kita bingung. Ini apa maksudnya gitu kan? Saya di mana ditulis saya ada terkendala terkendala apa juga kita bingung. Jadi kalau ditulis nah, itu selalu membantu. Mana Bu Rani sudah bisa kah share screen-nya Bu? Laptop saya ada gangguan, tiba-tiba Baik, ini. sambil menunggu Bu Rani, Pak Taufik mungkin Ini bisa kita ini ada yang di kolom chat ada yang sudah berhasil install nih, tinggal sign in aja nih. Ini Bu ya Tutik boleh Kurnia mungkin nih kayaknya sudah nih. dijawab yang di kolom chat aja Pak Taufik. Iya, langsung aja versi Pro ataupun versi Education atau versi lainnya nggak masalah. Yang penting versi terbaru, artinya update terbaru ya Bapak Ibu. Coba saya share screen kembali, coba ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah sebenarnya ada Bapak Ibu nanti kalau memang diperlukan bisa saya kirimkan. Tapi kalau masih membingungkan malah nanti enggak apa-apa ya. Yang lain aja nanti saya arahkan. Nah ini seperti ini Pak Priadi. Jadi eh, dengan ini Bapak Hitam ini Bapak Ibu ya. Jadi net frameworknya berapa, operating sistemnya berapa, ya kan Bapak Ibu Windows 11. Kalau Windows 11 berarti aman tuh Bapak Ibu ya.
Nah, kalau Windows 10 tinggal versinya di sini Bapak Ibu yang 5 angka setelah angka 10.0 ini Bapak Ibu nih harus dilihat. Versinya adalah minimal 15.063 Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan di bawah itu berarti perlu update terlebih dahulu Bapak Ibu. Tapi kalau di atas itu berarti aman. Kemudian Office 2013 ke atas atau versi 15 Bapak Ibu. Jadi kalau PowerPoint-nya di versinya 15 itu sudah bagus. Kemudian halo Bu Rani, sudah bisa ya? Belum bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi supaya tidak terjadi kegagalan. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada link PSTO-nya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya menginstal ini supaya lebih lancar ya Bapak Ibu. Jadi kegunaan apa PSTO ini Bapak Ibu adalah untuk memperlancar kinerja Office ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh instalasinya. Nah, ini Bapak Ibu terkadang ada di beberapa laptop Bapak Ibu ada mau installer Bapak Ibu. Nah, ini klik aja install. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, seperti Ibu Tuti Kurnia, kalau nggak salah tadi Bapak Ibu, ini tinggal sign in aja Bapak Ibu. Masukkan akunnya ya Bapak Ibu. Akun dan passwordnya. Akunnya bisa berbentuk Gmail atau tidak, itu kembali kepada Bapak Ibu ya. Nah ini versi yang terbaru Bapak Ibu tampilannya seperti ini ya. Coba saya besarin. Nah ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Nah ini kelas poinnya di sini ada fitur lebih lanjut, reset dan seterusnya. Ini ada video singkatnya Bapak Ibu tentang tutorialnya. Nah, ini kelas poinnya sudah berada di luar ya Bapak Ibu, tinggal diklik saja. Kemudian centang, klik install. Nah, kemudian finish. 2019. Nah, sampai di sini Bapak Ibu klik tab info class point di sini Bapak Ibu tinggal sign in di sini. Nah, ini. Nah, maka sudah otomatis ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ada beberapa kendala yang sempat saya sampaikan di waktu membantu karena belum install PSTO 2010 Bapak Ibu. Sudah instalasi kelas point sudah berhasil Bapak Ibu tapi belum install PSTO. Jadi kendalanya ada loadingnya terlalu lama Bapak Ibu ya. Sangat saya ini loadingnya terlalu lama. Ini salah satunya adalah PSTO-nya belum diinstal. Nah, ini jadi ada beberapa pengguna seperti ini ya kan. Jadi tidak mau masuk-masuk nih ke kelas poinnya. Nah, ketika dia install Bapak Ibu PSTO Microsoft Visual Studio Tool for Office Runtime 2010 Setup. Nah, ini Bapak Ibu dia akan lebih cepat untuk masuknya versinya. Ini kelas poin 2 Bapak Ibu cuma lebih update lagi yang tadi ya Bapak Ibu fitur-fiturnya. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu PowerPoint-nya tidak merespon untuk dibuka Bapak Ibu. Jadi sudah diklik ini contohnya Bapak Ibu saya lihatkan videonya. Ini sudah diklik-klik Bapak Ibu PowerPoint 2013-nya tapi malah ketutup Bapak Ibu, nggak bisa dibuka. Nah, kemudian diinstalasi kelas poin, diinstal lagi PSTO-nya Bapak Ibu ya sampai selesai. Nah, maka dia akan berhasil. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ini fitur kelas poin 2 Bapak Ibu, memang yang lebih terbaru tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu adalah lampiran ya Windows 10 Bapak Ibu. Nah, ini dari spek softwarenya yang belum memenuhi semuanya Bapak Ibu ya. Pertama net versionnya 4.5 jadi 4.8. Kemudian Windows 7 ini otomatis nggak bisa ya Bapak Ibu ke Windows harus ke Windows 10 Bapak Ibu. Kemudian PowerPoint versinya 14 diupgrade-kan sampai PowerPoint versinya 16 Bapak Ibu.
Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, Windows 7-nya seperti ini, yang di sebelah kanan ini Windows 10-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bantu instalasi dari jauh dengan mengikuti YouTube, tutorial YouTube dengan benar, insya Allah sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu ini uh, tampilan seperti ini adalah kelas poin versi 1 ya Bapak Ibu. Sekarang kan kelas poinnya versi 2 ya Bapak. Jadi beda lagi, ini tidak ada lagi pen-pen dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, ini kelas poin versi 1. Nah, kemudian ini Bapak Ibu Windows 8. Nah, jadi Windows 8 ini net framework-nya sudah oke Bapak Ibu, Office-nya juga sudah oke, tapi Windows-nya belum memenuhi. Maka di-upgrade juga Windows-nya eh, ke Windows 10 Bapak Ibu dengan eh, OS Build atau versinya 19.045 Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi Windows 8-nya seperti ini, jadi Windows 10 seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, sampai berhasil install ClassPoint versi 2. Kalau ini ClassPoint versi 2 ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, Pak Apriyadi. Mohon saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pemaparan materinya. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu guru hebat. Uh, Sedikit kendala tentunya jaringan di tempat Pak Taufik ya. Silakan Pak, Maka dibuka sesi tanya jawab Pak. ya tentu saja. Maka uh, silakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, sekali lagi silakan Bapak Ibu untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Karena memang Bapak Ibu fokus kita untuk hari ini adalah instalasi terlebih dahulu, sehingga di 2 hari ke depan nanti akan fokus kepada pemaparan dan penjelasan ke fitur-fitur dari kelas point ya Bapak Ibu. Nah, baik sudah ada Bapak atau Ibu Hoki Wijaya. Oke, Bapak Hoki, kita persilahkan terlebih dahulu Ya, untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak. makasih Pak. Maaf, saya lagi ada di sekolah juga ya, ini karena belum pulang. Saya Hoki Wijaya dari Bandung. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, kalau jadi trainer, apakah harus bisa instalasi seperti itu atau gimana? Itu aja Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hoki Wijaya. Baik Pak Taufik, kita jawab satu-satu dulu Pak Taufik. Boleh Pak Taufik untuk memberikan komentar jawabannya? Apa tadi Pak? Mohon maaf ini karena sinyalnya putus-putus sedikit. Tadi, iya baik, tadi kata Pak yang tadi dia menyampaikan untuk menjadi trainer apakah harus install class point begitu Pak Hoki Wijaya? Nah, maksudnya kalau jadi trainer itu apakah kita harus apa, menjelaskan ke peserta cara menginstal atau gimana? Oh, oke, baik. Pak Taufik, silakan. Oh iya Pak, untuk menjadi trainer memang kita nyampaikan cara menginstalnya. Nanti kalau memang belum belum bisa atau terkendala, nanti bisa Bapak berdiskusi dengan kita yang sudah sebagai trainernya, ataupun kita sama-sama rekan CCTV Bapak Ibu, biasanya kita saling bantu-bantu support Bapak Ibu gitu. Jadi yang penting disampaikan dulu karena itu eh, sebagai gambaran agar mereka bisa instalasi gitu. Nah, kalau sudah instalasi sudah bisa kan enak kita lebih menjelaskannya lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Apriyadi. Jadi kalaupun memang belum mahir, Bapak mungkin bisa mengajak rekannya ya kan yang terdekat, misalkan Bapak dari mana nih, CCT yang mana yang dekat di sana misalkan gitu, atau kelas poin school coach yang mana yang dekat di sana. Nah, itu bisa diajak secara luring misalkan. Kalaupun memang belum bisa juga, Bapak bisa oper ke saya gitu, oper ke saya bisa melalui Bapak ataupun melalui yang bersangkutan sekalian gitu, sekaligus. Nah, nanti insya Allah bisa saya
bantu apa sih kendalanya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi eh, eh, seperti itulah. Jadi Ya, jangan ragu dan jangan sungkan Bapak Ibu ya untuk kemajuan pendidikan kita ya, terutama dalam instalasi kelas poin ini Bapak Ibu untuk menciptakan kelas yang interaktif di kelas kita Bapak Ibu itu bisa gitu. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih Pak Hauki. oke. Ya, makasih Pak Hoki. Eh, saya ulangi kembali, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi trainer itu ada dua di kelas point. Yang pertama CST, kelas point school coach, dan yang kedua adalah CCT, kelas point certified trainer. Nah, salah satu syarat untuk bisa join di CST tersebut, yang pertama syaratnya Bapak Ibu harus memiliki sertifikat TOT yang Bapak Ibu ikuti hari ini yang bersertifikat 32 JP. Lalu untuk syarat yang berikutnya, Bapak Ibu harus mengimbaskan kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah masing-masing minimal 20 peserta dan didokumentasikan dengan lengkap beserta dengan absensinya. Nah, itu beberapa syarat untuk bisa mengajukan CSG. Jadi yang tadi Bapak Hoki Wijaya tanyakan bahwa untuk menyampaikan tentang informasi cara install, cara dan lain-lain sebagainya itu secara teknis tadi dia Pak Topik nanti bisa berkomunikasi bersama kami CCP. Maka di grup Trio ATK TOT ini tetap silakan di sana untuk kita saling komunikasi, pertanyaan dan segala macam. Baik, Pak Topik kita lanjut untuk Ibu Happy Alfani Mendrova. Silakan Mbak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, sebutkan nama dan asal instansinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya pertanyaan saya udah dijawab sama Pak Taufik di chat Pak. Oh ya, Siap Bu, siap-siap. baik. Nanti chat saya aja ya Bu ya, chat WA ya. Oh iya Pak. Biar Nanti lebih nomor WA Bapak ada di grup ya? ada Kasih Bu. Pak. Ada siap Bu. Kasih, Ada Baik. Muhammad Taufik SMA 2 Samboja Bu. Anunya tulisannya. kasih Pak. Oke, oke, baik. Makasih Bu Happy. Alhamdulillah, silakan diturunkan kembali resetnya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya Pak Taufik. Ini dari Pak Aris Saifullah. Silakan Pak Aris untuk menyampaikan pertanyaannya, sebutkan nama dan asal instansinya. Iya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Aris dari SMA Darul Rojak di wilayah Blitar, Jawa Timur. Untuk kali ini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika mau membuat presentasi awal, itu apa memang harus selalu login dari akun kelas poin? Satu. Terus yang kedua, apa bisa mohon maaf kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ikut latihan promo yang versi pro dari Last Point. Terus untuk itu apa bisa digunakan di satu atau dua media laptop atau itu misal laptop satu sudah dikasihkan kode terus dan lain. Itu Bapak, terima kasih. Lanjut Pak Taufik, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak untuk yang akun pro kita itu bisa di mana saja ya Bapak Ibu. Hanya penggunaannya hanya bisa satu. Nah, itu aja. Jadi satu kali bisa misalkan beberapa perangkat dimasukkan akun pro kita, tapi main bersamaannya tidak bisa Pak, belum bisa. Kemudian pertanyaan pertama tadi Pak berkaitan. Membuat Oh iya iya, iya. hmm, Membuat slide PowerPoint ya Pak ya. Jadi ya. bisa juga Bapak Ibu, memang sebaiknya tidak usah di logout dari kelas poinnya. Nanti Bapak Ibu buka file apapun ya Bapak Ibu. Misalkan sudah ada punya PowerPoint nih, Bapak Pak Aris ya, Pak R10 sudah punya PowerPoint yang lama.
Nanti tinggal ditambahkan Pak, materinya kan sudah ada tuh. Nanti tinggal ditambahkan pertanyaannya Bapak apa, misalkan pilihan ganda kah, eh, short answer atau jawaban singkat dan lain sebagainya itu nanti di kelas poinnya Pak. Jadi di PowerPoint itu juga ada add-in kelas poinnya itu yang di sampingnya paling ujung biasanya sebelah kanan tuh help, menu help biasanya dekat help situ. Kalau memang tidak ada add-in yang lain seperti itu. Nah itu Pak Aris. Jadi PowerPoint yang lama tetap digunakan itu lebih bagus Pak daripada kita buat baru. Tapi kalau mau buat baru juga lebih oke ya Bapak Ibu biasanya. Apalagi zaman teknologi sekarang kan di Canva itu banyak apanya ya fitur-fiturnya dan lain sebagainya itu lebih menarik sehingga buat PowerPoint-nya itu lebih cepat juga bisa seperti itu. Itu Pak dari saya Pak Aris. Oke, terima Terima kasih kasih. Bapak. Baik, Ya, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya dan kembali kami ulangi bahwa untuk login bisa di beberapa perangkat ya Pak Taufik asalkan iya siap. tidak bersamaan ya Pak Tidak Taufik. bersamaan digunakannya. Iya. Oke, berarti harus login dulu misalnya di perangkat A gitu untuk bisa login ke perangkat B. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya tadi juga masalah presentasi apakah harus login dan tadi juga disampaikan Pak Taufik uh, presentasi PowerPoint itu nah di hari kedua dan hari ketiga nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber kedua dan narasumber ketiga saya sendiri dan nanti Bu Rani akan menyampaikan fitur dan cara mengoperasikan fitur-fitur di ClassPoint dan juga penggunaan AI yang sekarang lagi booming tentunya. Baik, kita lanjut Pak Taufik ya untuk penanya yang berikutnya. Siap, siap. Ada Pak Hasrul atau Ibu Hasrul, mohon maaf, Bu bisa di apa? Di unmute dan kameranya coba bisa di on cam kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrul dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya mau tanyakan sementara saya gunakan ClassPoint yang versi satunya tahun lalu installnya. Jadi mungkin ada ClassPoint versi yang terbaru, Pak Taufik. Mungkin Iya. apakah apa ClassPoint pertama ini masih bisa kami gunakan atau harus di-upgrade gitu? Kalau harus upgrade, ada langkah-langkah yang bisa kami ikuti untuk mengupgrade-nya. Mungkin itu saja, Pak Taufik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Hasrul untuk kelas poin versi satu memang masih bisa digunakan, tapi ada suatu saatnya mungkin di tahun-tahun ini juga belum tahu sih informasi berikutnya itu akan tidak bisa digunakan lagi Pak Hasrul. Jadi lebih baik di upgrade. Sama caranya, mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu seperti biasa ya Bapak Ibu di classpoint.io Bapak Ibu ya. Nah, classpoint.io. Nah, di sini Bapak Ibu ketika sudah masuk classpoint.io masuk ke resource ya Bapak Ibu ya. Nah, resource. Jadi Bapak Ibu eh, tidak perlu sign up dulu, tapi kalau mau lebih untuk karena kita sudah punya apalagi sudah punya akun classpoint ya seperti Pak Hasrul tadi sudah punya akun, jadi tidak perlu di sign up dulu di sini. Tapi cukup di resource Bapak Ibu. Resource kemudian download ClassPoint Bapak Ibu. Nah, nanti ini tinggal diklik aja Pak Hasrul download for Windows. Nanti kita kalau kita klik download Bapak Ibu, ini memang ada seperti ini, tinggal kita cek saja di sini Bapak Ibu di menu download. Di sini Bapak Ibu tanda panah ke bawah ini, biasanya di ujung sini. Kalau kita ini sudah penuh, berarti Bapak Ibu sudah selesai unduhnya. Baru unduh ya Bapak Ibu. Jadi antara unduh dan install itu ada perbedaan ya Bapak Ibu. Kadang terkadang masih ada yang belum pas. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, bisa kita buka Bapak Ibu show in folder atau kita langsung buka langsung. Bapak Ibu kalau kita buka langsung open, nanti otomatis seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal klik, nanti klik install Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia jalan otomatis terus menerus gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Pak Hasrul, kalau Office-nya Office berapa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Office-nya 2016, Pak Taufik. Oh ya, berarti aman aja Pak. Berarti bisa langsung aja itu di upgrade Pak. Jadi seperti itu. Ya terlihat tadi ya Pak ya untuk share screen saya ya Pak. Iya, iya terlihat. Oh iya, di situ Pak. Jadi
Jangan di sign up for free yang di bawah itu Pak, tapi di resource kemudian download. Maka itu tidak akan memerlukan akun karena kita sudah punya akun Pak gitu. Oke, makasih Pak Taufik. Iya, siap. Baik, makasih kepada Pak Asrul tadi ya, Pak Topik yang Iya, Asrul. dan beda versi 1 dengan 2 itu Pak Taufik, apakah di versi 1 bisa support dengan AI-nya Pak Taufik? Kalau versi 1 belum ada fitur AI Pak Priyadi. Oke, nah Iya. makanya tadi memang harus di-upgrade ke versi 2. Iya, Versi siap. ya Pak Taufik ya. Baik. Iya, iya. Kita lanjutkan Pak Taufik. Siap, Ini siap. kita memang akan memperbanyak untuk sesi tanya jawab ini ya. Kepada Ibu Elvianti Sembiring, silakan sampaikan pertanyaannya, sebutkan nama dan asal instansi. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvianti Sembiring dari SMA Negeri 2 Medan. Pertanyaan saya Pak ada 2. Tadi saya sudah install ya kelas poinnya, tetapi kenapa di desktop itu tidak muncul gitu Pak? Oh iya, siap. Iya. Dan yang kedua, jadi misalnya di dalam pelatihan ini dari sekolah itu ada 3 orang kami mengikuti pelatihan ini gitu. Untuk pengimbasannya tadi kan itu syaratnya mengimbaskan ke 20 orang guru ya Pak ya. Tapi nanti kami melakukan pelatihan ini nanti kami mengimbaskan ke guru itu per orang 20 per guru per pengimbasan itu 20 orang atau bisa sekalian aja kami nanti bertiga untuk mengimbaskan ke guru-guru yang misalnya kurang lebih 20 gitu Pak. Boleh nggak Pak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Baik Pak Bapak Taufik. Ibu. Ya siap Pak Priyadi, Bu Rani. Jadi saya jawab yang pertama, yang kedua nih Pak Priyadi sama Bu Rani nih yang punya gawean Bapak Ibu. Saya numpang aja Bapak Ibu. Baik, eh, sekali lagi Bapak Ibu kalau sudah diinstal kelas poinnya maka tidak ada di desktop karena kelas poin ini Bapak Ibu adanya di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu cukup buka PowerPoint saja, nanti ada tab di atas seperti contoh ini ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen lagi, kayaknya sudah alhamdulillah mulai lancar nih Pak Priyadi sama Bu Rani. Nah, jadi Bapak Ibu itu buka aja PowerPoint-nya ya Bapak Ibu. Nanti ada tab-nya di sini Bapak Ibu. Tab Include Class Point. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, itu tab Include Class Point-nya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu berarti aman sudah posisinya gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Itu sudah aman ya. Nah, sudah aman Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada di tab kelas poinnya berarti sudah aman. Nah, untuk pengimbasannya itu Bapak Ibu silakan nih ke Bu Rani atau Pak Priyadi nih lebih lebih jago nih untuk ini Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik. Bu Rani juga mungkin boleh memberikan jawabannya terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu ya yang tadi, apakah dia di sekolah dia sekarang ini Bu Rani ada 3 guru yang sedang mengikuti TOT Cross Point. Jadi syarat untuk CST tadi harus pengimbasan ke minimal 20 guru. Bagaimana nih trik atau jawaban dari Bu Rani? Silakan Bu Rani. Maaf, agak error laptop saya ini. Jadi agak-agak ya Pak. Lanjut Bu Rani. Oke, Pakai suara aja, pakai suara. Oke, salam kenal pada Bu Elvi. Saya juga dari Medan, Ibu. Berarti kenal sama Pak Dedi ya, Ibu? Kenal Bu. Kenal. Oke, pengimbasan ini untuk CSC, Class Point School Coach, itu 15 atau 20 Pak ya? 20. Sekarang 20 ya? Ya, ke 20 guru, biasanya 1 orang 20 guru ya Pak ya? Baru kalau 3 berarti 60 guru ya, Bu, ya Pak ya?
Seperti itu. Kalau misalnya di sekolah Bu LP ini hanya ada 30 guru. Nah, jadi triknya Bu LP bisa dia pengimbasannya ke sekolah lain. Karena dokumentasi pengimbasan oleh Bu Elvi nanti akan di cross check oleh timnya Class Point Indonesia. Mm-mm. Jadi akan terlihat absensinya dan Ya, juga absensi. dokumentasinya. Udah gitu, dan ketika Bapak Ibu pengimbasan, itu wajib nampak kelihatan layar infocus Bapak Ibu dan para peserta pengimbasannya itu nampak juga sedang mengerjakan class point seperti ice breaking atau quiz gitu Bapak Ibu. Ya. Karena kalau itu udah terpenuhi, cepat nanti langsung jadi CSC-nya. Seperti itu. Kalau di Oke. misalkan di MGMP Bu atau KKG itu bisa kah? Ya, itu Gimana itu? pastinya tuh. Mantap tuh Pak Topik. Itu Atau langsung. Suprayon? Bisa, KKG, ya, MGMP. Gitu. Berarti bisa ya. Berarti kan bisa aja tuh. Kalau 3 orangnya kan berarti bisa ngambil ke MGMP masing-masing gitu. Nah, bukan ke guru aja Bapak Ibu ya. Saya pengimbasan ke mahasiswa calon guru, ke mahasiswa PPG Prajabatan saya datangi pihak kampus UMN. Jadi saya datangi, disetujuin sama Kaprodi, saya pengimbasan di kampus UMN gitu Bapak Ibu. Mantap, mantap. Oke, baik. Nah, ini informasi baru nih. Jadi boleh juga pengimbasannya Pak Taufik ke calon guru. Jadi bukan hanya guru yang sudah mengajar, calon guru juga boleh melakukan pengimbasan. Oke, baik, baik. Bagaimana Bu Elvianti? Sudah terjawab? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, kita lanjutkan Pak Taufik ya. Ini ada Siap, siap. Ibu Happy Alfani. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kembali, Pak. Tadi saya ingin menanyakan tentang pengimbasan juga. Hmm. Nah, apakah pengimbasannya itu, Pak, bisa dilakukan secara daring, misalnya di Kombel antar sekolah, misalnya kita buat komunitas yang di PMM itu, Pak, apakah itu bisa juga diimbaskan secara daring? Oke, itu aja Bu Happy. Yes, terima kasih. Iya, baik. Bu Rani, bisa bantu untuk memberikan jawabannya pertanyaan dari Bu Happy tadi. Bolehkah pengimbasannya melalui daring dengan apa namanya linknya di-share di PMM, kemudian guru-guru mengikuti secara daring. Bagaimana Bu Rani? Boleh Bapak Ibu, asalkan terlihat jelas dokumentasi, absen, dan saat mereka mengerjakan exercise breaking itu ya Bapak ya. Dan itu nanti dilampirkan foto-fotonya berbentuk drive. Ya, oke. Terima kasih Bu Rani. Ya, seperti itu Bu Happy. Jadi luring ataupun daring, Bapak Ibu boleh melakukan pengimbasan dengan pilihan apapun. Yang jelas, Mantap. seperti yang disampaikan Bu Rani, harus ada bukti dokumentasinya, screenshot ya, kalau di daring. Dan juga link absennya juga harus ada di eh, daring tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak Taufik. Untuk penanya berikutnya, Riza Hayati Lubis, boleh menyampaikan pertanyaannya? Silahkan. Ya Pak, terima kasih. Tapi sebelumnya saya izin off kamera ya Pak. Ya, Takut terganggu jaringan. ya, lanjut. Saya berasal dari SMA Budi Satria Medan. Pertanyaannya Pak, yang pertama yang berkaitan dengan pengimbasan. Nah, itu tadi kan Bapak bilang 20 orang gitu kan. Kemudian nanti kan Pak, jika pelaksanaan pengimbasan itu dilakukan secara luring, nah jika kami punya kendala berkaitan dengan lah gitu, instalasi, nah itu nanti bagaimana ya Pak? Gitu. Nah mungkin nanti bisa aja kami sendiri atau saya sendiri pun belum secara teknis saya belum bisa juga atau belum mahir untuk menjelaskan kepada peserta untuk instalasinya itu sendiri, tuh Pak. Kemudian yang kedua, untuk fitur-fitur di kelas poin itu saya lihat ada tulisan yang pro, ada yang tidak. Jadi pertanyaannya,
Berarti yang bisa digunakan itu Pak yang tidak ada tulisan pro-nya seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah bisa digunakan, kalau yang bisa digunakan yang udah nggak ada tulisan pro-nya, berarti kalau yang ada tulisan pro-nya itu belum bisa digunakan. Kemudian Pak, yang fitur AI gitu. Fitur AI itu juga untuk saya sendiri, saya juga belum bisa menggunakan. Nah, apakah itu akunnya memang harus akun pro atau bagaimana? Apakah nanti pelatihan kita besok dan 2 hari ke depan, apakah nanti kita akan diajari untuk AI itu sendiri? Dan kalau memang iya, nah kalau kami memang belum akun pro itu nanti seperti apa Pak kami bisa mengikutinya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Bu Riza. Saya langsung coba jawab. Ya Bu Rani, nanti boleh tambahkan jika ada kekurangan. Eh, untuk materi berikutnya, kita akan bahas tuntas di 2 hari ke depan tentang akun basic dan akun pro, Bapak Ibu ya. Jadi Bu Riza, setelah Ibu berhasil install, Bapak Ibu hanya akan bisa menggunakan ClassPoint akun basic. Tidak semua fitur yang bisa diakses dengan akun basic tersebut. Supaya bisa menggunakan akun pro, Bapak Ibu harus punya kode terlebih dahulu. Nah, jadi termasuk beruntung nanti yang ikut TOT hari ini, kemarin di webinar 1 hari kemarin di bulan Agustus, kami juga CCT selalu bagi-bagi akun pro. Kemarin sudah 3 akun pro kami bagikan. Alhamdulillah. Hari ini, secara teknisnya nanti Bu Rani akan sampaikan, kami juga akan bagikan 3 akun pro selama 3 bulan. Apakah teknisnya dari Bu Rani nanti langsung di hari ketiga kita pilih orangnya Bu Rani, atau di hari pertama ini kita pilih 1 dan seterusnya. Nah, jadi Ibu Riza, untuk pengimbasan tidak mesti Bu Riza harus menggunakan akun pro untuk menyampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah, ya. Karena walaupun kita sudah menginstal dengan akun basic, kita bisa menggunakan apa yang ada dulu. Karena ini berkaitan juga nanti dengan tugas kita. Tugas Bapak Ibu nanti setelah berhasil menginstal dan mengoperasikan fitur-fitur di ClassPoint, Bapak Ibu kami minta untuk membuat sebuah video nanti Bu Rani juga akan jelaskan, dan Bapak Ibu hanya diminta untuk mengakses akun basic saja. Misalnya penggunaan multiple choice, short answer, ada 5 opsi, 5 fitur kalau saya tidak salah, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mesti harus menggunakan akun pro tersebut. Nah, kemudian itu keuntungannya nanti ketika Bapak Ibu diterima ajuannya menjadi CSC ya, ClassPoint Certified ClassPoint School Coach, mohon maaf ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang pertama tentu saja legalitas sebagai trainer sah CSC dari ClassPoint. Kemudian juga akan mendapatkan akun pro lagi nanti dari ClassPoint ketika pengajuan CSC Bapak Ibu diterima oleh ClassPoint. Nah, jadi akan banyak manfaat dan keuntungan juga tentunya untuk bisa dan bergabung di CSC ataupun CCT ClassPoint. Begitu Ibu Riza, ada lagi yang mungkin masih ditanyakan, boleh? Oke Pak, yang untuk AI tadi itu gimana ya Pak? Ya, sama dengan fitur-fitur yang lain di akun Pro, termasuk AI itu juga hanya bisa diakses di akun Pro, Ibu. Hanya di akun Pro. Namun untuk penjelasannya di hari ketiga, kalau saya tidak salah, akan dibahas tuntas nanti oleh Ibu Rani. Walaupun Bapak Ibu tidak atau belum bisa untuk mengakses akun Pro, namun kami akan tetap menyampaikan bagaimana cara mengoperasikan atau membuat AI di ClassPoint. Sangat menarik tentunya, Bapak Ibu. Begitu, Bu Riza. Oke Pak, terima kasih Pak Priyadi. Ya, terima kasih kembali. Kita lanjut Pak Topik ya. Masih aman Pak? Siap. Ya. Aman. Bu Rani, masih lanjut ya, Bu Rani.
Oke, baik. Lanjut Pak, Nah, lanjut. ya kita minta apa kepada Ibu ini, Ibu Ulfa Marina, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya off kamera. Ini karena sinyal Salam warahmatullahi. terputus-putus. Ya, enggak apa-apa. Ya. Lanjut. Eh, Bapak Ibu saya sudah menggunakan kelas Poin Pro sekitar 1 bulan dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya juga sudah mengimbaskan kepada teman-teman di sekolah dan kebetulan juga mengimbaskan seminggu yang lewat, tepatnya hari Sabtu itu kepada grup MGMP di kabupaten. Nah, dan eh, ya sudah beberapa orang yang sudah berhasil menginstal. Nah, apakah itu bisa saya gunakan sebagai syarat untuk mendapatkan CSE tadi, Bu? Eh, itu pertanyaan pertama. Kemudian kemana dokumen itu mau dikirimkan? Oke, Demikian baik. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bu Rani, boleh dijawab? Oke, Ibu. Nah, sebelum ke CSC, kita wajib buat tugas TOT dulu ya Bapak Ibu. Kita wajib buat tugas kami memberikan waktu seminggu ya Bapak CCT, itu Ya, benar Bu seminggu Rani. Ya. berbentuk video selama 2 menit saja tentang penggunaan kelas poin. Setelah ini berhasil dapat sertifikat ya Bapak ya. Baru kami kasih link CSC-nya. Jika memenuhi syarat, kita kirim langsung link CSC-nya seperti itu Bapak Ibu. Jika kalau mundur kan Bapak, Ibu tadi ya, Ibu Ulfa Marina, nanti kan kelihatan absen Bapak Ibu itu. Itu Ibu. Gimana baiknya Bapak Apri, Pak Adi? Oke, baik. Tadi Ibu Bu Wah, Ulfa sudah melakukan Ya. pengimbasan, ya, sudah melakukan pengimbasan. Eh, kalau kalau menurut saya, Bu Rani, kalau masih ada dokumentasinya dan Bu Ulfa ini bisa melaksanakan tugas TOT kita nanti, membuat video berdurasi 2 menit tentang penggunaan kelas poin di kelasnya. Kemudian tugas itu dikirim, kami verifikasi, oke. Kemudian Bu Ulfa nanti bisa mendapatkan sertifikat TOT 32JP. Nah, kalau menurut saya itu bisa langsung di apa namanya? Bisa langsung pengusulan menurut saya itu Bu Rani. Tidak ada masalah menurut saya itu. Tidak masalah berbentuk dokumentasi yang sudah lalu, tapi absennya lah lebih bagus. Absennya kan kok bisa tertanggalnya dihapus saja atau gimana Bapak? Kan absennya pasti ada kan Bapak tanggalnya. Iya, menurut saya itu tidak ada masalah. Tapi untuk lebih jelasnya kami komunikasi dulu ya Bu Ulfa dengan Ya. Zelda selaku Ya. relationship kelas poin Indonesia. Ya Bu Ulfa. Ya Bu Rani ya. Ya, pas itu ya Ya, Pak. terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak atas apresiasinya dan alhamdulillah ini sambutan positif dari teman-teman. Cuma mungkin terkendala seperti apa tadi keterbatasan ketika mereka menggunakan eh, kelas poin ini dengan perangkatnya, bukan dengan eh, eh, kelas poinnya, tapi dengan perangkatnya. Iya, betul Bu Ulfa. Memang sasaran kita dalam melakukan pengimbasan sebaiknya guru-guru itu sekian persennya berhasil menginstal dan menggunakan kelas poin, memanfaatkan di kelas Bapak Ibu guru yang kita lakukan pengimbasan. Namun kalau memang kendala-kendala tadi itu wajar menurut saya, dari 20 guru kita lakukan pengimbasan, paling tidak ya 1-2 guru mudah-mudahan berhasil lah untuk menginstal dan mengoperasikan kelas poin di laptopnya. Begitu ya Bu Ulfa ya? Ya, makasih Pak, Ibu. Ya, Semangat sama-sama. Ibu. Yuk, kita lanjut kepada Ibu Nur Hidayat, SMK Bani Rosa. Boleh silakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Oh, mohon maaf, Pak Nur Bapak. Hidayat. Mohon maaf, Pak. Aduh. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan gini, Pak. Kan udah di kelas poin. Kelas poin kan misalnya bukan akun pro itu yang bisa join berapa orang biasanya? Besok nih Pak ya pembahasannya Pak ya. Waduh, besok. Oh, iya. Oke. Iya, misalnya Sudah enggak sabar Bu Rani sama Pak Priyadi peserta ini. Iya. Sudah panas kayaknya. Panas. Mantap. Ya. Besok ya Bu Rani ya terjawab. Iya, biar besok. Ya udah siap. lagi. Oke. Siap. Ya siap. Yang penting sudah diinstal Pak. Kalau sudah diinstal aman berarti. Ya aman alhamdulillah. Tinggal langsung besok gas Pak. Ya siap. Iya. Baik, makasih Pak Nur Hidayat. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Ini Bapak atau Ibu Ahmad Khairia. Ahmad. Bapak atau Ibu ini kan Pak nanti. Oh Khairia. Ya, karena ini namanya juga ada nama Khairiani ya kan? Ya, Khairiawan. Halo. Iya, ya, Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan misalnya, mungkin cara apa untuk Pak Aris tadi ya, Pak Aris yang bertanya tadi, misalkan kita mau pakai PPT yang sama, padahal itu sudah diatur kelas poinnya gitu kan, tapi belum dipakai. Nah mungkin sebaiknya di copy paste aja sebanyak mungkin, misalnya 3 kelas, berarti 3 PPT. Jadi kalau misalkan PPT-nya itu sudah terpakai kan otomatis sudah ada nilainya. Jadi pakai PPT yang lain aja, tapi isinya tetap sama. Mungkin itu saja sih. Ya, mantap Pak, makasih. Makasih, mantap. Bu Rani? Terima kasih. Perlu komentari? Silakan. Saya nggak berapa kedengeran Bapak tadi. Oh, oke, baik. Saya juga mungkin kalau saya jawab tadi itu bukan pertanyaan, tapi memberi pernyataan ya, Pak ya. Betul yang Bapak sampaikan bahwa jika kita mengajar di kelas yang berbeda, banyak kelas, jadi kita tinggal copy paste saja file poin-poin kita. Namun harus kita reset dulu. Ketika kita sudah selesai di kelas 5A SD misalnya, kita copy paste, kemudian sebelum kita berikan materi itu ke kelas 5B, kita harus reset dulu respon dari siswa-siswa yang sudah di kelas 5A tadi. Nah, karena dan untuk caranya itu nanti besok akan kita bahas juga nanti. Begitu ya, Pak ya? Kalau saya itu duplikat dulu, Pak. Ya? Kalau saya duplikat dulu beberapa, misalnya 3, berarti kan untuk 3 kelas. Nah, jadi masing-masing itu diberi nama kelasnya. Nah, nanti untuk kelas A misalnya, berarti kan sudah dipakai. Kelas yang B dan C kan belum. Nah, berarti itu bisa disebarkan lagi atau diperbanyak lagi. Itu saja. Ya. Boleh. Ya, secara teknis sama saja. Boleh ya Pak Ahmad ya. Makasih. Baik, kita lanjut Pak Taufik, Bu Rani. Ada lagi siap. Waktu pengimbasan, Pak. Waktu pengimbasan. Ayo, boleh Bu Rani untuk disampaikan sebelum kita minta dari Pak Erwin ini. Nah, tugas untuk TOT ini ada seminggu waktunya. Setelah itu nanti terbit sertifikat lebih kurang 2 minggu ya Bapak ya. Jika dinyatakan lulus seminggu ini, kasih waktu kami 3 hari menyatakan lulusnya. Berarti 7 tambah 6 sekitar 10 hari. Setelah itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengimbasan dari kelulusan. Sekitar sebulan atau 2 minggu Bapak? Kita berdil di sini. Sebulan atau 2 minggu? Sebulan lah, enggak apa-apa sebulan. Sebulan, oke. Ya, jadi nanti 10 hari setelah kelulusan ya, waktunya sebulan pengimbasannya Bapak Ibu. Dan sebelumnya nanti kita tengok dulu kiriman dokumentasi itu sudah layak atau enggak, supaya langsung disetujui ya Bapak ya. Kadang nanti ada yang enggak disetujui karena ada berbagai
masalah seperti nggak nampak layarnya seperti itu. Jadi kami lihat dulu. Dan jumlah peserta Bapak Ibu wajib kelihatan ya. Misalnya 20 itu wajib nampak ke 20 itu. Seperti itu Bapak Ibu. Karena nanti bukan kita yang setujuin, itu pihak kelas poinnya. Oke. Waktunya sebulan ya Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dari kelulusan nanti kita buat pengimbasan nanti TOT. Oke, itu Bapak Erwin Mowose itu Bapak. Ya, silakan. Langsung kita minta dulu Pak Erwin ya, Bu Rani ya. Ya. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Apriyadi dan Ibu Rani. Halo Pak Master Taufik. Ya. Siap. Ya, baik, saya bertanya mengenai pengimbasan. Kan persyaratannya harus minimal 20 guru ya. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah persyaratannya juga harus dari 20 itu harus mampu atau harus terinstal kelas poinnya di laptop ya, di laptop pesertanya, atau bisa kurang dari 20 karena kendalanya biasa mungkin ada guru yang mungkin spesifikasi laptopnya belum memenuhi. Mungkin antara lain itu. Apakah memang harus 20 itu harus nyata kelihatan bahwa benar terinstal sudah hasil pengimbasannya itu terinstal kelas poin di laptopnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, Bu Rani boleh dibantu jawab. Tapi sebelum Bu Rani jawab, tadi saya langsung kontak Mbak Zelda juga. Apakah 20 guru atau 15 guru untuk peserta pengimbasan? Jawaban Mbak Zelda, Bu Rani, 15 saja sudah cukup. Silakan dilanjutkan Bu Rani. Oke Bapak Ibu, jadi guru, calon guru dan guru ya Bapak Ibu. Jangan murid, guru dan calon guru yang wajib peserta pengimbasan kita. Yang kedua, boleh Bapak Ibu langsung Bapak Ibu perkenalkan kelas poin dengan menginstal boleh. Boleh juga Bapak Ibu sekedar mengenalkan kelas poin seperti pengenalan fitur-fiturnya, AI-nya, semuanya. Pasti Bapak Ibu guru tertarik dengan kelas poinnya. Benar kan Bapak Apri kan? Memperkenalkan secara detail tanpa mereka menginstal kelas poin pun tidak masalah Bapak Ibu. Seperti buat ice breaking. Ini contoh besok Pak Apri ini temanya. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu sudah bisa pengimbasan memperkenalkan 8 feature tentang kelas poinnya. Benar kan Pak Taufik kan? Apa saya salah? Mantap. Ya, betul. 8 fitur. 8 fitur akun Pro. Akun Pro, AI, draggable object boleh Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Erwin. Ya. Kasih. Oke Bapak. Mantap. Oke, Saya soalnya nggak lewat CSC soalnya. Iya Bapak jalur laut ya. Masih sepi soalnya waktu itu saya. Jadi langsung iya. sisitin. Dan sekarang CCT Bapak Ibu, jika udah CSC, kalau mau CCT itu wajib 200 guru ya Bapak ya? Iya. 200 guru Bapak Ibu. Pengimbasan. Wah, ya mantap Bu Rani, terbuka lebar untuk bisa bergabung di CCT Indonesia. Mantap. Oke, itu udah pertanyaan penutup mungkin dari Pak Erwin. Sudah terjawab? 15 orang guru ya, guru dan calon guru Bapak Ibu. 15 orang guru dan calon guru. Pengimbasan dilaksanakan setelah kelulusan TOT. Oke, ya. Ya, 200 orang itu bisa secara akumulatif ya, Bapak Taufik ya, kalau untuk CCT ya. Bisa. Bisa. Mau sekaligus juga bisa. Bagus sekaligus 200 nggak guru capek. boleh. Iya. Boleh juga dicicil 50. Saya kemarin pengimbasan CCT mahasiswa Prajabatan 40.
Pas dapat 200. Mantap. Saya sekali aja soalnya PPSKI saya Kaltim seprovinsi langsung. Jadi langsung dapat Ih, 200 lebih itu. mantap Langsung ya. daring kemarin. Ya, Apri Igi ya kemarin ya saya lihat sama Pak Putra ya. ya ada juga di IGI Pekanbaru Riau. Ramai juga yang datang waktu itu. Ya, Bapak oke. Ibu semangat semangat. Oke, baik Bu Rani. Kalau saya sih awalnya bukan pengimbasan, kalau saya sebenarnya berbagi ke rekan-rekan kimia sekaltim waktu itu. Nah, ternyata karena masih sepi, langsung diwawancara langsung jadi sebelum acaranya gitu saya. Yang Oh, penting ada Sebenarnya dokumentasinya iya. kan Bapak. Dokumentasinya kan kelihatan kan Pak. Iya, waktu itu langsung dipantau sama Mbak Tia langsung sih, kalau dulu masih belum ada Mbak Jelda. Jadi Mbak Tia langsung kemarin hadir di meeting online-nya tuh sampai terakhir. Mantap Bapak Ibu. Ini Bapak Ahmad Kairiawan apa mau bertanya lagi Bapak Ibu? Bapak? udah ini Enggak. udah turun Bapak Ibu, tangan. kita selesai, kembalikan ke Pak Apri besok. Materi apa Bapak? Pastikan. Ya, baik. Makasih Bu Rani. Besok kita akan fokus ke 8 fitur ya. Bagaimana cara mengoperasikan 8 fitur tadi, termasuk fitur di akun Pro. Walaupun Bapak Ibu tidak atau belum bisa mengakses akun Pro, namun itu tentu saja mana tahu nanti Bapak Ibu beruntung untuk mendapatkan kode akun Pro. Ya Bu Rani ya. Ya. Nah, Terakhir baik. aja dibagi ya Pak ya. Biar tetap semangat Ya, 3 ya. hari ini kan Pak. Harus ikut. Jadi Bu Rani, sistem kita nanti di hari ketiga kita bagi 3 akunnya. Ya, 3 hari terakhir aja. Jangan lupa Bapak Ibu absen hari ini ya. Oke, baik. Baik Bu Rani, langsung dijawab tadi oleh Mbak Zelda. Pertanyaan dari Ibu lupa tadi, mohon maaf namanya tadi tentang bagaimana pengemasan yang dilakukan sebelum TOT kita tadi, Bu Rani. Jawaban Mbak Zelda, kalau materinya memang betul tentang cross point, bisa saja Pak, selama dilampirkan dengan jelas bukti dokumentasi kehadiran, nanti itu harus difoto Ibu ya, tadi ada Ibu yang bertanya, dan tanggalnya. dimasukkan di link drive. Nanti link itu yang harus dilampirkan di formulir pendaftaran CSG. Begitu Bu Rani? Iya, berarti boleh Pak ya. Yang penting Boleh. tanggalnya diundurkan apa dimajukan ya Pak ya. Ya, boleh diatur Oke. saja katanya. Setelah kegiatan kita ini itu aja lebih baik ya Pak ya. Ya, yang penting masih ada dokumentasinya. Makasih Pak, insya Allah dokumentasinya sudah ada dan saya pun sudah share di Facebook dan di komunitas kita di FB, komunitas kelas poin. Iya, bagus. Nah, berarti tinggal dapat sertifikat TOT 32JP itu, Bu, ya. Bisa nanti langsung usulan. Nah, tadi kata Bu Rani, link untuk permohonan CSC nanti akan dikirim setelah Kelulusan mendapatkan TOT. kelulusan TOT. Ya. Jadi harus Bapak Ibu tahapannya harus lulus dulu di TOT ini, harus dapat dulu sertifikat 32JP dari trio ATK. Kalau sudah dapat, baru melakukan pengimbasan dan baru pengajuan CSC. Selesai CSC, naik lagi ke CCT 200 guru, melakukan pengimbasan ke 200 guru. Seperti itu, Bu Rani. Sebelum kita tutup mungkin closing statement bersama, dari ya. Gimana, Bu Rani? Foto bareng gitu, Bapak. Oh iya, jelas. Tapi ini masih ada yang bertanya nih, kita. Oh iya. Masih ada nih. Kita terima dulu, Pak Taufik. Siap menerima Pak, bukan hanya di webinar, di chat juga siap. Ya, karena memang kita banyak ke sesi tanya jawab karena Bapak Ibu akan mengajukan ke trainer, jadi tentu saja harus banyak pertanyaan. Ya, silakan Pak Parjo Marbun, langsung Pak. Izin Pak, izin bertanya. Lanjut. Ini Pak, kebetulan kan induk saya
di SMP, Pak. Jadi kami total guru di SMP, kepala sekolah hanya 9, Pak. 9. Hanya 9 orang kan, Pak. Sementara kan tadi saya lihat pengimbasannya 10 sampai 15 orang. Boleh Pak saya ambil pengimbasan saya dari non-induk, Pak? Boleh, Baik. Bapak. Gimana Bu Rani? Boleh banget, Bapak. Boleh. Terima kasih, Pak. Ya, boleh. Nah, 15 Pak orang, Pak, Rani, minimalnya. ya, 15 Minimal minimal. 15 orang. Kalau 9 di sekolah itu ya tinggal minta tolong guru dari sekolah tetangga lah Pak Taufik ya. Pinjam dulu, minta tolong hadir dulu di pengimbasan kami di sini. Nah, boleh banget. Bu Rani, Pak Taufik, semangat Bapak Ibu guru ini semangat untuk CST-nya ya. Berarti Ya, kalau untuk CST. Biar tugasnya, banyak ya kan CCT iya, berikutnya. iya. Berarti kalau untuk tugasnya tidak ada lagi pertanyaan Bu Rani, Pak Taufik. Udah pasti aman nanti. Mudah-mudahan. Iya. Siap. Tuh Bu Nur. Iya, kita lanjut. Bu Nur silakan. Iya Pak, terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nurti Kurniawati dari Kota Medan. Yang mau saya tanyakan berhubungan dengan tugas TOT tadi ya Pak. Ya, membuat video. Tadi saya sempat mencatat dari Bu Rani menyampaikan membuat video dengan durasi 2 menit. Gitu ya Bu? Iya. Pak, yang lebih detailnya video yang mau dibuat ini tentang penggunaan kelas point. Apakah di sini video yang akan kita buat boleh menggunakan slide-slide seperti yang ada di PowerPoint atau video yang kita ini langsung menyampaikan atau langsung kita yang ada di dalam video itu gitu, Bu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Rani. Oke, Ibu. 2 video itu maksimal 2 menit. Itu ketika Ibu menggunakan kelas point. Maksimal minimal itu minimal ya Pak ya, 4 aja. Yang basic pun nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu mempergunakannya boleh di dalam kelas bersama siswa, boleh bersama rekan guru. Yang penting Bapak itu terlihat menggunakan kelas point selama 2 menit. Seperti video kayak TikTok gitu. Nanti itu masukkan link Facebooknya ke form tugasnya nanti saya kasih. Dan nanti ada juga hashtagnya ya Bu Rani ya. Hashtagnya trio TOT trio ATK. Nah nanti sebelum ketika mau upload ke media sosial jangan lupa hashtag supaya kami mudah untuk melakukan pencarian video-video kiriman tugas dari Bapak Ibu. Dan tadi kata Bu Nur juga apakah harus ada dia di dalam video itu? Maksudnya seperti apa ya Bu Nur ya atau Bu Rani ya? Maksudnya gini loh Pak, berarti kalau yang disampaikan Bu Rani tadi video kita yang beraktivitas gitu ya kan Pak? Dan video yang dibuat itu tadi 2 atau 3 gitu Bu? 2 menit tuh Ibu. 2 menit ya? Iya. Satu video 2 menit gitu ya Bu ya? Iya, penggabungan. Video saja. Satu video 2 menit. Ya Bu. Cukup satu video saja ya Bu Rani ya untuk digabungkan gitu nanti. Pokoknya maksimal 2 menit dan kita kelihatan bersama murid lagi ngerjakan kuis, ice breaking atau lagi menjelaskan karena berbeda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menggunakan PowerPoint sama kelas point. Kalau kelas point itu nanti kelihatan kami nanti ada kode kelas di infocus proyektor Bapak Ibu. Kalau pakai PowerPoint biasa itu tidak ada kelihatan kode kelas Bapak Ibu gitu. Iya, Oke. Ya. Baik. Oke, Ibu. Sudah, ya, terima kasih Ibu Bapak sudah mulai ada gambaran apa yang harus dibuat. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kembali. Baik, Pak Taufik, Bu Rani, sepertinya sudah habis dan di sini Pak Taufik pukul 16.21 Pak Taufik ya.
di sana sudah hampir maghrib, Pak Taufik Kan ya. udah gelap, Pak. Siap, siap. Topik Udah gelap. gelap. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang tadi saya sampaikan, kata penutup atau closing statement dari Pak Taufik dulu. Silakan, Pak Taufik. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan CCT ya, Pak Priyadi dan Bu Rani. Eh, Memang Bapak Ibu di abad 21 ini kita perlu upgrade ya Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak Ibu ikuti kelas poin ini, selain Bapak Ibu upgrade kompetensi diri Bapak Ibu dalam menggunakan teknologi dan pembelajaran di kelas, juga Bapak Ibu harus upgrade juga untuk perangkat Bapak Ibu, ya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu eh, bisa menyisihkan mungkin sedikit dananya untuk mengupgrade-nya Bapak Ibu. Artinya bukan berarti harus beli baru ya Bapak Ibu. Misalkan hard disknya HDD bisa ganti sudah dengan SSD Bapak Ibu. Jadi lebih cepat. RAM-nya mungkin yang dulunya masih 2 bisa tambah 4 jadi 6. Jadi Bapak Ibu ini sudah terbukti ya Bapak Ibu, laptop saya itu 2011 itu masih ada sampai sekarang Bapak Ibu. Hanya nggak bisa digunakan untuk Zoom meeting sebagai pembicara karena speakernya agak rusak. Tapi kalau sebagai pendengar setia itu Bapak Ibu insya Allah masih lancar jaya. Karena suara dari saya tidak bisa masuk Bapak Ibu. Dan karena terlalu 2011 sehingga paket sistemnya atau soundnya itu nggak ada lagi yang jual Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diganti. Jadi hanya bisa mendengar pendengar setia. Nah itu Bapak itu sudah saya buktikan ternyata dengan kelas poin ini laptop saya itu jadi saya upgrade Bapak Ibu. Nah itu jadi dari RAM kemudian hard disk saya ganti juga dengan yang versi baru yang SSD Bapak Ibu, jadi seperti RAM atau seperti flash disk Bapak Ibu di dalam laptop Bapak Ibu hanya seperti itu. Kalau yang kita biasa awal itu pakai piringan Bapak Ibu dan biasanya agak berisik sedikit. Nah itu. Jadi kita upgrade dengan kelas poin ini Bapak Ibu, terus terang saya dengan ikut kelas poin ini saya upgrade kompetensi diri kita dan upgrade perangkat kita juga Bapak Ibu. Jadi sekali jalan Bapak Ibu gitu ya. Dan saya tutup dengan pantun yang sangat singkat Bapak Ibu. Ikan biawan, ikan pipih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantunnya Bu Rani, silakan. Jangan sampai. Jangan lupa besok Bapak pakai pantun juga ya. Nah, harus siap. Oke. Foto bareng Bapak belum? Foto bareng. Yuk. Belum, sebelum foto bareng kita minta closing statement dari Bu Rani. Oke, Bapak Ibu terus bersemangat. Jangan lupa, jangan kita aja yang di-upgrade, perangkatnya pun juga wajib di-upgrade. Selamat datang pembelajaran abad 21. Mantap. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pergi memancing ke sungai Nila. Nila dipancing di hari senja. Salam undur dari diri saya untuk teman-teman semua. Langsung dicari di Google nih Pak Taufik. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Silakan Bu Rani untuk diambil. Apa aja laptop saya ini agak error untuk ini Bapak. Ya, baik. Jangan lupa buka kamera Bapak Ibu, buka kamera biar kita masukkan di komunitas kelas poin. Kemudian dimunculkan icon C. Nah, silakan Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. Baik, slide ketiga. Baik. Sudah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah bergabung di TOT Trio ATK. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di hari kedua besok. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak. Ibu. Terima kasih Bu. Bagi yang terkendala Bapak Ibu ya, jangan lupa chat saya aja, otomatis selalu dibalas secepatnya.